Jungkook BTS membuktikan popularitasnya yang luar biasa dengan penonton live streaming yang mengesankan. Sebelumnya, magnet tercinta BTS Jungkook sekali lagi memanjakan penggemar dengan streaming langsung yang tak terduga, di mana dia menghibur dengan cerita tentang hantu, Jimin, dan segala macam topik lainnya. Streaming langsung dengan cepat menarik banyak pemirsa, dan apa yang awalnya direncanakan Jungkook sebagai streaming pagi cepat berubah menjadi obrolan 2 jam dengan penggemar. Nyatanya, selama durasi streaming, dia membawa begitu banyak pemirsa ke dalam streaming, sehingga pada saat streaming berakhir, dia telah melampaui angka 10 juta. Punya 10 juta penggemar saja adalah jumlah yang sangat besar, tapi punya banyak orang yang menonton streaming pagi biasa hanya karena kamu sangat menyenangkan untuk ditonton adalah bukti betapa banyak orang menyukai Jungkook. Tidak mengherankan, ia juga menjadi tren online bersama dengan streaming langsungnya, dan menonton klip apapun atau bahkan GIF dari streaming mudah untuk mengetahui alasannya. Mencapai 10 juta pemirsa selama streaming langsungnya menjadi topik posting di forum, dan komentar dibanjiri oleh penggemar yang terus mengungkapkan kekaguman mereka pada magnet BTS. Sementara itu, Jungkook akhirnya membagikan kisah lengkap tentang pertarungannya dengan Jimin selama masa trainee mereka. Kadang-kadang anggota BTS membagikan cerita mereka sedikit demi sedikit yang menggoda keingintahuan ARMY. Salah satu misteri yang belum terpecahkan adalah pertengkaran Jungkook dan Jimin selama hari-hari pelatihan yang berakhir dengan rekonsiliasi sinematik di tengah hujan. Pada 13 Juni 2020, selama perayaan 7 tahun sebagai grup, BTS merilis video di mana mereka membuat ulang pesta ulang tahun pertama mereka sebagai grup, berbagi cerita dari hari-hari debut mereka. Jungkook mengungkit pertengkaran lama dengan Jimin membuat mereka berdua tertawa. Meskipun mereka tidak menyebutkan detailnya, Jungkook mengungkapkan bahwa dia telah bertengkar dengan Jimin yang menyebabkan keduanya meninggalkan ruang latihan dengan marah. Tapi setelah beberapa waktu, Jimin terus menerima telepon dari Jungkook, dan ketika akhirnya mengangkatnya, sang magnet meminta maaf. Jimin yang masih marah bertanya kepada Jungkook apakah dia harus menjemputnya, tapi dia pergi dengan linglung setelah pertarungan dan tidak bisa memberitahu Jimin di mana dia berada. Jungkook naik taksi untuk kembali ke asrama mereka, tempat Jimin menunggunya di tengah hujan. Keduanya berpelukan. Disitulah kisah drama Korea berakhir selama video pesta itu, tapi pertanyaan tentang apa yang menyebabkan pertengkaran hebat antara kedua anggota itu telah menghantui penggemar selamanya sejak saat itu. Jadi seorang ARMY mengambil kesempatan mereka dan bertanya pada Jungkook tentang hal itu selama siaran langsungnya baru-baru ini pada 5 Juni. Setelah memperhatikan pertanyaan itu, Jungkook membagikan versi yang lebih detail dari kejadian itu. Dalam menjelaskan konteksnya, Jungkook mengatakan bahwa selama hari-hari pelatihannya ucapannya agak kasar yang bahkan membuat J-Hope marah padanya. Rupanya member yang lebih tua sudah beberapa kali memperingatkan Jungkook tentang temperamennya. Meskipun sekarang dia tidak ingat persis kenapa, Jungkook menebak bahwa Jimin pernah menariknya ke samping untuk membicarakan hal serupa dengannya. Meski tahu dia bersalah, Jungkook tidak bisa melepaskan harga dirinya, merasa bahwa apa yang dikatakannya juga tidak sepenuhnya salah. Jadi Jimin marah dan pergi, mengatakan dia tidak akan peduli pada Jungkook lagi. Jungkook seharusnya pulang dari sana, tapi sebaliknya dia berjalan tanpa berpikir dan akhirnya berkeliaran di lingkungan yang tidak dia kenal. Dia merasa dirugikan dalam situasi itu dan bolak-balik menelepon Jimin untuk meminta maaf. Ketika dia akhirnya memutuskan untuk menelepon, Jimin mengangkat, bertanya, "Apa yang kamu lakukan sekarang? Di mana kamu?" Jungkook menangis saat menelepon dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu lokasi persisnya, tapi dia naik taksi kembali ke asrama mereka dan hujan mulai turun. Jimin sedang menunggunya di luar, dan begitu Jungkook tiba, keduanya pergi ke atap dan membicarakan banyak hal. Akhirnya keduanya berpelukan dan masuk ke dalam. Jungkook bisa menyebutkan bahwa matanya benar-benar bengkak karena menangis keesokan harinya. Setelah mendengar cerita versi lengkapnya, ARMY kaget betapa seluruh kejadian itu bahkan lebih dramatis dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Pada saat yang sama, mereka dapat merasakan betapa emosinya masa-masa awal BTS dan seberapa banyak upaya yang harus mereka lakukan untuk menjadi seperti sekarang ini, baik secara profesional maupun dalam persahabatan mereka. Versi cerita Jungkook juga membuat para penggemar bersemangat untuk melihat apakah para anggota berbicara tentang insiden semacam itu lagi dalam memoir mereka yang akan datang, Beyond the Story, 10-Year Record of BTS. Yang kedua, produser P-Dog menyebut momen saat dia menyadari BTS akan berhasil. BTS merayakan ulang tahun ke-10 mereka pada 13 Juni dan salah satu tokoh berpengaruh dalam karir grup P-Dog baru-baru ini duduk bersama Yonhap News untuk memperingati acara spesial itu dengan wawancara eksklusif.
Leader BTS RM ditemukan oleh rapper Sleepy ketika dia masih SMP. Menyadari bakatnya, Sleepy memperkenalkannya pada Bang Si-hyuk. Dari sana, RM lolos audisi untuk Big Hit Music, kemudian dikenal sebagai Big Hit Entertainment, dan pencarian dilakukan untuk anggota grup yang pada akhirnya akan debut dengan RM. Sejak awal, Bang PD menunjuk P-Dog sebagai produser grup dan RM menggambarkan sebagai akar dari musik BTS. P-Dog telah bekerja bersama dengan para anggota berbakat untuk membantu membentuk suara, konsep, dan pesan mereka, serta berbagi dalam sebuah wawancara dengan The Korea Herald tahun lalu bahwa tujuannya selalu untuk mendukung anggota grup dalam menceritakan kisah mereka. P-Dog mengatakan, "Sudah lebih dari 1 dekade sejak aku fokus terutama pada BTS dan lagu serta album grup. Peranku adalah mendukung grup dalam menceritakan kisahnya dan mengungkapkan perasaannya melalui musik." Selama dekade terakhir, P-Dog telah menempati posisi terdepan untuk kesuksesan global grup yang belum pernah terjadi sebelumnya. Merefleksikan karir mereka sejauh ini, produser lama mereka berbagi saat dia tahu grup itu berhasil. Bagi P-Dog, momen "kami berhasil" mengikuti 2 konsep yang terjual habis di Stadion Wembley tahun 2019. Grup itu membuat sejarah dengan pertunjukan mereka menjadi grup Korea pertama yang tampil di tempat terkenal di London. P-Dog mengatakan, "Di Stadion Wembley aku menyadari bahwa kami mungkin telah membuat yang cukup besar. Nyatanya, itu membuatku lebih terpukul daripada peringkat chart musik. Aku melihat penggemar lokal bernyanyi bersama sepanjang malam dan aku berpikir kami berhasil," kata P-Dog. Selama malam kedua mereka di Stadion Wembley, ARMY mengejutkan grup dengan menyanyikan lagu mereka Young Forever untuk mereka membuat anggota menangis. Kepastian bahwa pesan BTS bergema di seluruh dunia sangat menghibur bagi P-Dog yang berbagi bahwa hanya 5 tahun sebelumnya dia dipenuhi dengan kepedulian terhadap grup. Pada tahun 2014, tepat sebelum Hwayang Yeonhwa dan setelah album full length pertama, aku sedikit berjuang dan punya banyak kekhawatiran. Aku ingin sangat menarik penggemar K-pop di pasar musik idola, tapi pada saat itu aku merasa kami tidak benar-benar mencapai sasaran, kata P-Dog. Sekarang BTS bersiap untuk merayakan ulang tahun ke-10 mereka dan mereka terus mendobrak penghalang dan mencetak rekor saat mereka melewati babak kedua mereka. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.